Di lereng Gunung Slamet yang megah, di sebuah desa bernama Baturaden yang sejuk dan sering diselimuti kabut, hiduplah seorang tukang kayu bernama Hendra Saputra. Bagi warga desa, ia adalah potret kesederhanaan. Lelaki bertubuh tegap dengan kulit legam terbakar matahari, yang selalu mengawali harinya dengan senyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Setiap pagi, deru mesin sepeda motor tuanya yang khas akan memecah kesunyian gang sempit, membawanya pergi bekerja dengan gergaji dan palu yang tertata rapi di keranjang belakang. Sore harinya, ia akan kembali dengan deru mesin yang sama, seringkali membawa oleh-oleh kecil untuk kedua buah hatinya, sebungkus pisang Ambon dari pasar, atau beberapa potong kue cucur hangat dari warung langganannya. Kehidupan Hendra tampak mengalir tenang seperti sungai kecil di belakang desa, penuh dengan kesederhanaan yang damai dan kasih sayang yang tulus. Namun, tak ada yang menyangka bahwa di balik rumah 2 lantai yang ia bangun dengan keringat dan susah payah, tersimpan sebuah rahasia kelam yang pada akhirnya akan mengguncang seluruh desa hingga ke fondasinya. Rumah itu berdiri di ujung gang buntu yang hanya bisa dilalui sepeda motor, seolah sengaja menjauh dari keramaian. Dindingnya yang bercat hijau lumut mulai memudar dimakan cuaca, namun strukturnya masih terlihat kokoh, menjadi saksi bisu kerja keras pemiliknya. Lantai bawah digunakan sebagai ruang tamu sederhana dan dapur yang selalu beraroma masakan rumahan. Sementara lantai atas, yang semula hanyalah gudang kosong tempat menyimpan kayu-kayu sisa, sejak pertengahan tahun 2022 telah berubah menjadi sebuah kebun kecil di atap. Tetangga sering melihat Lestari Rahayu, istrinya, berdiri di sana setiap sore. Dengan selang air di tangan, ia akan menyirami deretan pot dan kotak semen yang dipenuhi tanah subur. Tanaman kemangi tumbuh rimbun menebarkan aroma khas, barisan cabai rawit merah menyala menantang langit, dan rumpun serai menjulang hijau, bergoyang-goyang ditiup angin pegunungan. Dari luar, semua tampak asri dan indah, seolah rumah itu adalah simbol kehidupan dan keharmonisan. Tak seorang pun menaruh curiga bahwa kebun kecil yang subur itu hanyalah sebuah penutup, sebuah panggung sandiwara yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di bawahnya. Pada akhir Agustus 2022, Hendra Saputra tiba-tiba menghilang. Awalnya, warga hanya merasa heran. Suara gergaji mesinnya yang biasa meraung dari bengkel kayu kecil di belakang rumahnya kini senyap. Sepeda motor tuanya masih terparkir di halaman, mulai dilapisi debu tipis tanda lama tak tersentuh. Baju-baju kerjanya yang lusuh masih tergantung di belakang pintu lemari. Bahkan dompet kulitnya yang usang, berisi foto kedua anaknya, masih tergeletak di atas meja di kamar mereka. Namun, setiap kali ada tetangga yang bertanya, Lestari selalu memberikan jawaban yang sama dengan nada dingin dan wajah datar. Suami saya pergi jauh, begitu katanya, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ia tidak pernah menunjukkan raut cemas atau gelisah, tidak seperti istri manapun yang ditinggal pergi suaminya tanpa kabar. Justru ketenangannya yang aneh itulah yang membuat bulu kuduk para tetangga meremang. Kedua anak Hendra, Raffi yang berusia 10 tahun, dan Sinta yang baru berumur 7 tahun, seringkali bertanya dengan mata polos mereka, "Ibu, kapan ayah pulang?" Dengan sabar, Lestari akan mengarang cerita bahwa ayah mereka sedang bekerja di luar kota, di sebuah proyek besar yang membutuhkan waktu lama. Anak-anak itu, dengan kepolosan mereka, percaya. Setiap sore, mereka akan duduk di dekat jendela, menatap ke ujung gang sempit, berharap melihat sosok ayah mereka muncul dengan senyum hangat dan oleh-oleh di tangan. Namun, yang datang hanyalah bayangan senja yang memanjang dan suara azan maghrib yang menggema dari surau kampung, memanggil mereka untuk masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin. Di antara semua orang, yang paling gelisah adalah Arif Saputra, adik kandung Hendra. Ia mengenal kakaknya lebih dari siapapun.
Hendra bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja, meninggalkan anak-anak yang begitu ia cintai tanpa sepatah kata pun. Minimal, sebuah pesan singkat atau panggilan telepon singkat pasti akan ia lakukan. Lebih dari sebulan berlalu tanpa berita membuat tidur Arif tak pernah nyenyak. Ingatannya selalu kembali pada pesan terakhir yang dikirim kakaknya beberapa hari sebelum ia menghilang. Keluarga nomor 1, Dik. Apapun yang terjadi, kita harus saling jaga. Kata-kata itu kini terasa seperti paku yang menghantam dadanya setiap kali ia menatap wajah polos Raffi dan Sinta. Arif sering terhanyut dalam kenangan masa kecilnya bersama Hendra. Mereka tumbuh besar di tengah hamparan sawah dan ladang singkong milik orang tua mereka. Hendra, sebagai kakak, selalu menjadi pelindungnya. Ketika Arif terjatuh ke sungai kecil saat bermain, Hendralah yang pertama kali melompat dan menarik tangannya. Saat layang-layang Arif putus dan tersangkut di pohon tinggi, Hendralah yang akan memanjat tanpa ragu. Dik, hidup ini tidak selalu mudah, kata Hendra suatu sore sambil membetulkan benang layangan Arif. Tapi selama kita saling jaga, kita akan baik-baik saja. Kenangan itu begitu hidup di benak Arif, membuatnya mustahil menerima kenyataan bahwa kakaknya, pilar keluarganya, telah lenyap tanpa jejak. Pada suatu sore di bulan Oktober 2022, Arif memberanikan diri untuk datang ke rumah kakaknya. Udara Baturaden terasa sangat lembab, awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah menekan desa dengan beratnya. Dari luar, rumah itu tampak tenang seperti biasa. Lampu teras sudah menyala remang-remang, dan pintu depan tidak terkunci. Namun, saat Arif melangkahkan kakinya ke dalam, hawa aneh langsung menyergapnya. Rumah itu terasa terlalu rapi, terlalu bersih, seolah-olah sedang dipersiapkan untuk menyambut tamu penting, atau justru seolah sedang berusaha keras menghapus sebuah jejak. Foto keluarga besar mereka masih tergantung rapi di dinding ruang tamu. Senyum Hendra tampak begitu hidup di dalam bingkai kayu itu, tetapi kehangatan yang dulu selalu Arif rasakan di rumah ini kini telah hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam dan dingin. Dengan hati berdebar, Arif menapaki tangga kayu menuju lantai 2. Dahulu, tempat itu hanyalah gudang pengap, tetapi kini telah berubah menjadi kebun atap yang asri. Kotak-kotak semen setinggi lutut dipenuhi dengan tanah hitam yang gembur dan lembab. Tanaman kemangi dan cabai tumbuh subur. Namun, ada sesuatu yang janggal. Aroma yang menguar dari tanah itu bukanlah aroma segar tanah basah, melainkan bau asam yang aneh dan menusuk hidung, seperti ada sesuatu yang membusuk perlahan, terkubur lama di bawahnya. Arif berjongkok dan mengetuk pelan dinding salah satu kotak semen itu. Suaranya terdengar hampa, bergema dengan aneh di ruangan yang sunyi. Dadanya berdegup semakin kencang. Firasat buruk yang selama ini ia coba tepis kini menyelinap kembali dengan kekuatan penuh. Apakah benar kakaknya tidak pernah pergi jauh? Apakah mungkin sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam rumah ini? Malam itu, di kontrakan kecilnya, Arif tak bisa memejamkan mata. Bayangan kebun atap itu terus menghantuinya, seperti hantu tanpa wujud. Ingatannya kembali melayang ke masa kecil, saat ia dan Hendra berlari-larian di pematang sawah, tertawa lepas di bawah langit biru. Ia masih bisa mendengar dengan jelas suara kakaknya. Kita ini kakak adik, Rif. Harus saling jaga. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Keesokan paginya, dengan tekad yang sudah bulat, ia kembali ke rumah itu. Ia berpura-pura datang hanya untuk bermain dengan kedua keponakannya. Di sela-sela percakapan mereka, Raffi kembali bertanya dengan polos, "Om, kapan ayah pulang?" Arif tercekat,
lidahnya terasa keluh. Ia hanya mampu mengusap lembut kepala bocah itu, menahan rasa sakit di dadanya. Saat Lestari sibuk di dapur, Arif diam-diam naik lagi ke lantai 2. Tangannya meraba-raba tanah lembab di dalam kotak semen. Bau asam itu terasa semakin tajam setelah diguyur hujan semalam. Ia yakin, ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sesuatu yang busuk. Saat ia hendak pulang, Embah Warto, tetangga tua yang sehari-hari berjualan singkong rebus di depan rumahnya, memanggilnya dengan suara berbisik. "Nak Arif," katanya sambil menatap ke arah rumah Hendra. Bau dari rumah itu tidak wajar. Seperti ada bangkai besar. "Aku ini sudah tua, takut mau bilang macam-macam, tapi kau adiknya, kau pun pasti tahu ada yang tidak beres." Kata-kata Embah Warto itu kini menggema di telinga Arif, membenarkan semua firasat buruknya. Langkahnya terasa semakin berat, namun keyakinannya semakin kuat. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia harus mencari kebenaran, tak peduli sepahit apapun kenyataan yang akan ia temukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif merasa ngeri pada rumah yang dahulu selalu penuh dengan tawa dan kehangatan itu. Cinta yang awalnya tumbuh dari senyum dan perhatian di rumah itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Lestari Rahayu pernah menjadi gadis yang paling ceria di kampungnya. Ramah pada tetangga, pandai merawat rumah, dan senyumnya selalu merekah. Ketika ia menikah dengan Hendra Saputra, banyak yang merasa iri. Mereka adalah pasangan yang serasi, Hendra yang pekerja keras dan bertanggung jawab, Lestari yang lembut dan rajin memasak. Di awal pernikahan mereka, rumah kecil mereka di Baturaden seringkali dipenuhi aroma sayur lodeh yang gurih atau tempe mendoan panas yang baru diangkat dari wajan. Tetangga sering dipanggil untuk makan bersama, berbagi tawa di teras sederhana mereka. Namun, tahun-tahun berlalu, dan seperti cat di dinding rumah mereka, senyum Lestari pun mulai memudar. Yang tersisa hanyalah percakapan dingin yang seperlunya, tatapan penuh curiga, dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang apinya semakin lama semakin membesar. Sebagian orang berbisik, Lestari merasa tertekan karena Hendra terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap malam, suaminya pulang dengan tubuh penuh peluh dan bau serbuk kayu, yang ia inginkan hanyalah secangkir kopi dan istirahat. Lestari merasa sendirian, menanggung beban mengurus anak-anak dan rumah tangga. Namun, ada pula bisikan lain yang lebih tajam, bahwa di balik sikap tenang Hendra, ia menyimpan sebuah rahasia. Entah benar atau tidak, gosip itu sudah cukup untuk membuat api kecil kecurigaan di hati Lestari tumbuh menjadi bara yang membakar. Hari-hari mereka diwarnai oleh ketegangan. Ketika Hendra pulang sedikit terlambat, Lestari akan menyambutnya dengan diam 1000 bahasa. Ketika Hendra menerima telepon dan sedikit menjauh, Lestari akan bertanya dengan nada menusuk, "Telepon dari siapa?" Hubungan suami istri itu semakin renggang. Cinta yang dulu menjadi fondasi mereka membangun rumah di ujung gang kini berubah menjadi tembok tinggi tak terlihat yang memisahkan hati mereka. Malam yang menentukan itu terjadi pada akhir Agustus 2022. Hujan turun begitu deras, memukul-mukul atap seng dengan irama yang kacau. Angin pegunungan berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Anak-anak sudah terlelap di kamar mereka, damai dalam dunia mimpi. Sementara di dapur, Hendra dan Lestari duduk saling berhadapan di meja makan. Piring nasi yang masih tersisa di meja menjadi saksi bisu hilangnya selera makan mereka. Hendra akhirnya memecah kesunyian dengan suara berat yang serak. "Aku lelah, Tari. Aku ingin kita berpisah." Kalimat itu menghantam telinga Lestari seperti sambaran petir di malam buta.
Ia terdiam. Wajahnya pucat pasi. Semua ketakutan yang selama ini ia pendam dalam-dalam kini meledak tanpa bisa dikendalikan. Takut kehilangan anak-anaknya. Takut dipandang rendah oleh para tetangga. Takut ditinggalkan sendirian dalam kesunyian rumah ini. Tangannya gemetar hebat ketika ia bangkit untuk menuangkan kopi. Di sana, di sudut dapur yang remang-remang, entah didorong oleh kepanikan atau amarah yang membabi buta, ia meraih botol kecil berisi obat tidur yang sudah lama ia simpan untuk mengatasi malam-malam sulitnya. Beberapa tetes ia masukkan ke dalam cangkir kopi hitam suaminya. Kopi itu ia sodorkan dengan senyum hambar yang dipaksakan. Hendra, yang pikirannya sedang kalut, meminumnya tanpa curiga. Ia tak pernah menyangka bahwa tegukan pahit itu akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Beberapa menit kemudian, kepala Hendra terasa berat. Pandangannya kabur, tubuhnya terkulai lemah di kursi. Napasnya mulai melambat. Lestari panik. Ia mengguncang-guncang tubuh suaminya, memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Rasa takut kini berubah menjadi teror. Dalam kepanikan yang membutakan akal sehatnya, matanya menangkap sebatang linggis yang tergeletak di sudut dapur, sisa pekerjaan Hendra tempo hari. Saat itu, pikirannya menjadi gelap. Sekali hentakan, pikirnya, semua ini akan berakhir. Sekali pukulan yang dengan kejam memutus jalan hidup seorang suami, sekaligus seorang ayah. Rumah itu mendadak sunyi senyap. Hanya suara hujan di atap dan detik jam dinding yang terdengar, berdetak dengan irama yang mengerikan. Lestari berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Matanya kosong menatap sosok yang tak lagi bernyawa di hadapannya. Air matanya jatuh, namun ia tidak berhenti. Ia menutupi tubuh Hendra dengan kain sarung. Malam itu juga, di tengah deru hujan, ia mulai menyusun rencana gilanya. Ia memanggil seorang pria yang ia kenal dari pasar, seorang kuli bangunan, meminta bantuan untuk membeli semen dan ubin dengan alasan ingin merenovasi gudang. Di tengah malam buta, mereka mengangkut karung-karung berat itu ke lantai 2. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat, hanya suara gerobak yang berderit pelan melewati gang sempit yang basah. Beberapa hari kemudian, kebun sayur kecil itu pun berdiri. Daun kemangi tampak segar, cabai tumbuh subur, dan serai menjulang hijau. Setiap pagi, Lestari menyiramnya dengan telaten, seolah tidak ada yang salah, seolah ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang gemar berkebun. Anak-anaknya bermain riang di lantai bawah, tanpa pernah tahu apa yang sesungguhnya tertanam di balik lapisan tanah hitam di atas kepala mereka. Tetangga yang sesekali datang berkunjung hanya melihat kebun yang indah, tak pernah menduga ada rahasia kelam yang terkubur rapat di sana. Namun, meski tanah itu tertutup rapat, bau tak bisa berbohong. Semakin hari, aroma busuk itu semakin tajam, dan warga desa mulai membicarakannya. Dari warung kopi hingga pasar kecil, bisik-bisik menyebar seperti api dalam sekam. Ada bau aneh dari rumah Hendra. Bau daging busuk, kata mereka. Embah Warto, yang rumahnya hanya beberapa langkah dari sana, sering mengeluh. Angin malam, katanya, membawa aroma yang membuat perutnya mual. Ia selalu berdoa lirih setiap kali harus lewat di depan rumah itu. Di tengah semua kegelisahan itu, Arif Saputra semakin resah. Ia tahu kakaknya bukan tipe lelaki yang pergi tanpa meninggalkan pesan. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perpisahan. Firasatnya benar-benar menusuk tajam. Setiap kali ia melihat kebun atap itu, setiap kali hujan turun dan bau busuk semakin kuat, ia merasakan dadanya sesak. Tetapi,
Meski semua tanda itu begitu jelas, Arif tetap bimbang. Bagaimana mungkin ia menuduh kakak iparnya sendiri? Bagaimana mungkin ia percaya bahwa perempuan yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat kini mampu menyimpan rahasia sebesar dan semengerikan itu? Namun, kebenaran, sekelam apapun, selalu mencari jalannya sendiri untuk terungkap. Malam demi malam, Arif duduk di beranda kontrakannya, memandang langit yang gelap. Angin pegunungan membawa suara jangkrik yang nyaring. Namun, di pikirannya hanya terisi satu wajah, wajah kakaknya. "Mas, dimanapun engkau sekarang," bisiknya pada angin malam, "aku janji akan mencari kebenaran." Bisikan itu menjadi doanya, menjadi janjinya, dan menjadi sumber keberanian yang kelak akan menyeretnya ke sebuah jalan yang penuh dengan air mata. Pernahkah kita benar-benar mengenal orang yang tinggal satu atap dengan kita? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Arif Saputra. Setiap kali ia menatap rumah kakaknya dari ujung gang, ia merasa semakin asing. Di mata tetangga, rumah 2 lantai itu terlihat biasa saja. Cat dindingnya yang mulai memudar, pintu kayu yang mulai digerogoti rayap, dan lampu teras yang kadang berkedip redup. Namun, di balik dinding bisu itu, Arif tahu ada rahasia besar yang belum terungkap. Kebun kecil di lantai 2, dengan daun kemang yang segar, cabai hijau yang merambat, dan serai yang menjulang, seharusnya menjadi simbol kesuburan. Tetapi Arif tahu, kesuburan itu tidak ditopang oleh tanah yang wajar. Ada sesuatu yang lebih pekat, lebih gelap, dan lebih mengerikan tersembunyi di bawahnya. Setiap kali ia naik ke lantai 2, dengan alasan menemani keponakannya bermain, perasaannya semakin gelisah. Ia akan berjongkok, menatap tanaman-tanaman itu, sambil diam-diam mencium aroma tanahnya. Semakin hari, bau itu semakin menusuk. Kadang seperti bau pupuk kompos yang busuk, namun ada nuansa asam dan tengik yang berbeda yang membuat perutnya mual. Arif pernah mengetuk sisi semen di sekitar kotak kebun itu. Suaranya bergaung hampa, seakan ada ruang kosong di bawahnya. Dadanya berdegup cepat, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, ketika hujan rintik turun membasahi batu Raden, Arif berdiri lama di depan kebun itu. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau aneh itu. Ia merinding. Firasatnya semakin kuat bahwa kakaknya tidak pernah pergi. Kakaknya masih ada di sini, terkubur dalam diam di balik lapisan tanah hitam itu. Pikiran itu membuat lututnya terasa lemas. Namun, ia mencoba tetap tenang. Ia turun ke ruang tamu, duduk di sofa yang terasa terlalu bersih dan dingin. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Senyum Hendra di dalam bingkai kayu itu seakan mengejeknya, seakan ingin mengatakan sesuatu. Arif menatap lama foto itu, matanya mulai berkaca-kaca. Ia berbisik dalam hati, "Mas, apa benar engkau ada di sini?" Di dapur, suara wajan beradu dengan spatula terdengar. Lestari sedang menggoreng tempe. Ketika melihat Arif, ia tersenyum tipis. "Makan, Rif," ucapnya datar. Tidak ada keramahan, tidak ada kehangatan seperti dulu. Arif menatap wajah kakak iparnya itu, mencoba mencari sedikit saja tanda kesedihan atau kerinduan. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan yang dingin dan tak terbaca. Ia memberanikan diri bertanya, "Sudah 2 bulan Mas Hendra tidak ada kabar, Mbak. Kenapa Mbak bisa setenang ini?" Lestari hanya mengangkat bahu sambil membalik tempe di wajan. Kalau dia tidak mau kembali, ya sudah. Hidup harus jalan terus.
Jawaban itu membuat Arif tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pengakuan tanpa kata, sebuah kepasrahan yang mengerikan. Malamnya, di kontrakan kecilnya, Arif duduk memeluk lutut. Bayangan kebun atap itu terus menghantuinya. Ingatannya kembali melayang ke masa kecil bersama Hendra. Suatu kali, mereka duduk di tepi sawah, menatap matahari senja yang jingga. Kakaknya berkata dengan suara lembut, "Keluarga adalah segalanya, Rif. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Kata-kata itu kini terasa seperti sebuah wasiat terakhir, sebuah pesan yang gagal ia jaga. Keesokan paginya, Arif kembali lagi ke rumah itu. Ia menyapa Raffi dan Sinta yang sedang bermain di halaman. Raffi berlari ke arahnya dan bertanya polos, "Om, kapan ayah pulang?" "Ibu bilang ayah kerja jauh, tapi kok lama sekali?" Arif tercekat. Hatinya terasa seperti diremas. Ia hanya mampu mengelus kepala anak itu. Ia naik lagi ke lantai 2, berpura-pura mengecek tanaman. Tangannya menyentuh tanah yang lembab, merasakan kelembaban yang aneh, seolah tanah itu menyimpan air lebih banyak dari seharusnya. Dari dalam, tercium bau busuk yang lebih tajam setelah diguyur hujan semalam. Sore harinya, saat Arif sedang duduk di teras rumah kakaknya, pikirannya kalut. Lampu-lampu gang mulai menyala satu persatu. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil. Namun, pikirannya tetap tak tenang. Dari warung kecil milik Pak Rono yang menjual pecel, ia tak sengaja mendengar dua pemuda berbicara lirih. Rekaman CCTV warung itu aneh loh. Semalam aku iseng lihat-lihat, ada rekaman Bu Lestari bawa semen tengah malam buta sama laki-laki asing. Arif langsung bangkit dan menghampiri mereka. "Pak Rono, boleh saya lihat rekamannya?" Dengan sedikit ragu, pemilik warung itu menunjukkan layar kecil di pojok warungnya. Tanggal rekaman menunjukkan awal September. Terlihat jelas Lestari bersama seorang pria tak dikenal mendorong gerobak berisi karung-karung semen dan beberapa dus ubin. Wajah Lestari tampak tegang, matanya gelisah, terus menoleh ke kanan dan ke kiri, meski malam sudah sangat larut. Arif terdiam membisu. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu. Kebun atap yang janggal, bau busuk yang semakin menyengat, barang-barang kakaknya yang tertinggal utuh, jawaban dingin Lestari, dan kini rekaman CCTV ini. Napasnya terasa berat, tangannya gemetar. Hatinya tahu, apapun yang disembunyikan di rumah itu, jawabannya tidak akan pernah menyenangkan. Malam itu, jalan kecil Baturaden terasa asing dan mencekam. Biasanya ramai oleh suara anak-anak mengaji, kini hanya diterangi lampu redup yang menambah kesan muram. Arif berjalan pulang dengan langkah berat. Setiap bayangan pohon seolah menatapnya dengan curiga. Di kontrakannya, ia duduk termenung. Ingatannya berputar pada wajah kakaknya yang selalu tersenyum. Ia berbisik lirih, "Mas, sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Hari-hari berikutnya menjadi beban yang tak tertanggungkan. Setiap kali ia berkunjung, ia melihat kebun itu dengan perasaan ngeri. Lestari selalu menyambutnya dengan senyum tipis, seakan tidak ada apa-apa. Namun, ada kalanya ia mengucapkan kalimat-kalimat yang menusuk. Orang yang terlalu ingin tahu, biasanya cepat celaka, Rif. Kata-kata itu membuat darah Arif berdesir dingin. Ia sadar, dirinya sudah masuk terlalu dalam ke dalam rahasia rumah itu. Tetapi, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat bayangan itu menghantuinya. Bau busuk dari lantai 2 semakin tajam setiap kali hujan turun. Raffi dan Sinta tetap tertawa riang, tidak tahu apapun.
Hanya Arif yang menanggung beban kecurigaan yang semakin berat. Di setiap langkahnya, pertanyaan itu terus mengikutinya. Seberapa jauh kita mengenal orang yang tinggal serumah dengan kita? Apakah mungkin seseorang yang setiap hari kita sapa, yang tidur di samping kita, yang memasak untuk kita, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kita bayangkan? Pertanyaan itu membuat Arif tak bisa lagi berpura-pura. Ia tahu, pada akhirnya, kebenaran harus terungkap. Meski pahit, meski akan mengoyak hati, meski akan menghancurkan seluruh keluarganya. Pagi itu, udara Baturaden masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di daun-daun jati dan aroma tanah lembab memenuhi udara. Namun bagi Arif Saputra, pagi itu bukan sekadar pagi biasa. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata Lestari terus menggema di telinganya, orang yang terlalu ingin tahu biasanya cepat celaka. Ucapan itu bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sebuah ancaman halus. Dan ancaman itulah yang cukup untuk mendorongnya mengambil langkah besar yang selama ini ia takuti. Dengan langkah berat, ia menuju jalan utama tempat kantor polisi sektor Banyumas berdiri. Bangunan sederhana bercat putih itu tampak biasa saja di tengah hiruk-pikuk pagi. Di depannya, bendera merah putih berkibar pelan ditiup angin pegunungan. Arif berhenti sejenak di depan gerbang, menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, lalu memberanikan diri masuk. Seorang petugas muda menyambutnya di meja depan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suara Arif terdengar serak, bercampur gugup. Saya ingin melaporkan hilangnya kakak saya. Sudah 2 bulan lebih, dan saya yakin ada sesuatu yang tidak beres." Petugas itu memandangnya sejenak, lalu mempersilakan Arif masuk ke sebuah ruangan. Di dalam, duduk seorang pria berusia sekitar 40-an dengan seragam rapi. Matanya tajam namun nada suaranya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Kompol Budi Santosa. "Silakan duduk. Ceritakan dari awal." Arif pun membuka semuanya, tanpa menahan sedikit pun. Tentang hilangnya Hendra sejak akhir Agustus. Tentang kebun atap yang tiba-tiba muncul. Tentang bau busuk yang semakin hari semakin kuat. Tentang sikap dingin Lestari yang tak wajar. Hingga rekaman CCTV yang memperlihatkan Lestari pada tengah malam membawa semen bersama seorang pria asing. Ruangan itu hening cukup lama setelah Arif selesai bercerita. Kompol Budi mengetuk-metuk pelan meja dengan ujung jarinya, menimbang setiap kata yang baru saja ia dengar. "Jadi, Anda mencurigai kakak ipar Anda sendiri?" Arif menunduk, lalu mengangguk pelan. "Saya tahu ini tuduhan yang sangat berat, Pak. Tapi saya kenal kakak saya. Ia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa kabar. Semua tanda, semua kejanggalan, semuanya kembali ke rumah itu." Kompol Budi menutup sebuah map kosong di depannya, lalu berkata singkat, "Baik, kami akan tindak lanjuti laporan Anda. Tapi ingat, jangan bertindak gegabah. Biarkan kami bekerja sesuai prosedur." Arif mengangguk, meski dadanya masih bergemuruh. Ia merasa baru saja menyalakan sebuah sumbu panjang yang ia tidak tahu kapan dan seberapa besar ledakannya nanti. Sore harinya, 2 mobil polisi memasuki gang sempit Baturaden. Warga yang sedang duduk-duduk di warung kopi segera bangkit, berkerumun di pinggir jalan. Bisik-bisik cepat menyebar. Polisi datang ke rumah Hendra. Akhirnya, baunya memang aneh dari dulu. Ya Allah, kasihan anak-anaknya. Arif berjalan di antara kerumunan, mendampingi para petugas menuju rumah kakaknya.
Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di gang itu menarik kakinya ke bawah. Di depan rumah, Lestari sudah berdiri. Ekspresinya sempat menunjukkan keterkejutan, namun dengan cepat berubah menjadi datar. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Ada apa ini, Pak?" Kompol Budi maju, menunjukkan identitasnya. "Kami menerima laporan mengenai hilangnya suami Ibu, Hendra Saputra. Kami perlu memeriksa rumah ini." Lestari diam sejenak, lalu tersenyum samar, sebuah senyum yang membuat Arif merinding. "Silakan." Rumah ini tidak menyembunyikan apa-apa. Pemeriksaan pun dimulai. Polisi menelusuri ruang tamu, mencatat setiap detail. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Baju-baju Hendra tetap rapi di dalam lemari. Bahkan dompet dan jam tangan tua miliknya masih tergeletak di meja. Seorang petugas menggeleng sambil berbisik kepada rekannya, "Aneh kalau orang pergi jauh meninggalkan semua ini." Mereka kemudian naik ke lantai 2. Begitu pintu menuju kebun atap dibuka, udara pengap yang bercampur bau aneh langsung memenuhi ruangan. Beberapa polisi secara refleks menutup hidung, saling pandang dengan wajah serius. Kompol Budi berjongkok, menyentuh tanah dengan sarung tangan, lalu mengetuk pelan dinding semen kotak itu. Suara hampa terdengar jelas. Cukup untuk membuat catatan. "Ada indikasi lapisan tambahan di bawah sini," katanya tenang. Lestari berdiri di sudut ruangan, tangannya terlipat di dada. Ia menatap dengan senyum tipis yang sulit diartikan, lalu berkata, "Itu hanya kebun biasa. Saya buat untuk anak-anak bisa makan sayur segar. Kalau baunya tidak enak, mungkin karena pupuk kambing." Nada suaranya terdengar sinis, seolah menantang siapapun yang berani meragukannya. Petugas tidak langsung menggali. Mereka hanya mengambil beberapa sampel tanah, memotret dari berbagai sudut, dan mencatat bau aneh yang tercium. Seorang polisi muda mendekat ke Kompol Budi, berbisik, "Pak, baunya tidak biasa. Bukan seperti pupuk." Kompol Budi hanya mengangguk singkat, lalu menuliskannya di buku catatan. "Kirim ke laboratorium. Jangan ambil kesimpulan dulu." Arif berdiri di belakang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap kali seorang polisi mengetuk atau menyentuh kebun itu, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semakin yakin bahwa firasatnya benar, tapi sekaligus ngeri membayangkan apa yang akan terungkap. Hampir 1 jam berlalu sebelum pemeriksaan awal selesai. Polisi keluar membawa kantong-kantong plastik berisi sampel tanah, kamera dokumentasi, dan buku catatan. Warga yang menunggu di luar semakin riuh, menatap penuh tanda tanya. Arif berdiri terpaku di halaman. Matanya mengikuti setiap langkah petugas. Kompol Budi menepuk bahunya, berkata pelan, "Kami akan kembali besok dengan peralatan lengkap. Apapun yang kami temukan nanti, Anda harus siap. Ini mungkin tidak akan mudah diterima." Arif menelan ludah, hanya mampu mengangguk. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar prosedur, melainkan sebuah peringatan keras. Dari balik jendela rumah, Lestari terlihat menatap keluar. Senyum tipis itu masih menempel di wajahnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih dingin dalam senyum itu. Seakan menantang, bukan hanya Arif, melainkan juga hukum yang hendak mengetuk pintu rumahnya. Gang kecil Baturaden malam itu semakin ramai oleh bisik-bisik. Namun bagi Arif, suara-suara itu menghilang, ditelan oleh kecemasannya sendiri. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, apapun yang akan terbuka besok, berilah aku kekuatan untuk menerimanya."
Pagi berikutnya, Desa Baturaden seolah menahan napas. Sejak matahari baru saja naik di balik pepohonan pinus, kabar sudah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Hari ini, kebun atap di rumah Hendra Saputra akan dibongkar oleh polisi. Warga berdatangan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ada yang pura-pura lewat hendak ke pasar. Ada yang duduk-duduk di warung kopi sambil menunggu. Ada pula yang berdiri di tikungan gang dengan tatapan tegang. Gang sempit yang biasanya dipenuhi suara anak-anak kini hanya dihiasi oleh bisik-bisik lirih. Orang-orang menahan suara, seakan takut mengganggu ketegangan yang melayang di udara. Dari ujung jalan, 2 mobil polisi perlahan masuk. Pintu terbuka. Beberapa petugas turun, kali ini membawa mesin bor, palu besar, dan kotak-kotak berisi kantong bukti. Di depan rumah, Lestari Rahayu sudah menunggu. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya digelung rapi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Seolah semua ini hanyalah sebuah tontonan yang tak ada artinya baginya. "Silakan, Pak." "Lakukan saja," katanya dengan nada suara yang tenang, tapi justru membuat bulu kuduk Arif berdiri. Terlalu tenang, seakan menantang takdir. Petugas segera mengevakuasi kedua anak Lestari, Raffi dan Sinta, ke rumah tetangga agar tidak melihat proses yang akan terjadi. Anak-anak itu tampak bingung, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak polisi di rumah mereka. Arif menunduk, matanya berkaca-kaca, hatinya remuk melihat kepolosan keponakannya yang belum mengerti badai apa yang akan menghantam keluarga mereka. Kompol Budi memberi aba-aba singkat. "Kita fokus di kebun atap. Catat setiap detail, jangan bertindak sendiri." Petugas naik ke lantai 2 dengan langkah berat. Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyergap. Tak ada yang berkata-kata, tetapi semua tahu bau itu bukan bau biasa. Mesin bor dinyalakan. Suaranya mengaum, memenuhi ruangan. Ubin di atas kotak semen bergetar, retak demi retak mulai muncul. Debu tipis berterbangan. Arif berdiri di belakang, kedua tangannya terkepal erat. Setiap kali ubin itu terbelah, ia merasa tubuhnya ikut terbelah. Ia ingin menutup mata, namun ia tidak sanggup berpaling. Setelah beberapa menit, lapisan ubin mulai terkelupas, memperlihatkan lapisan semen keras di bawahnya. Palu besar diturunkan. Dentuman pertama terdengar begitu keras, membuat warga di luar yang mendengar spontan terdiam. "Lanjutkan," kata Kompol Budi tegas. Hantaman-hantaman berikutnya menimbulkan retakan baru. Dari celah-celah kecil, udara pengap yang lebih busuk keluar. Beberapa petugas menutup hidung mereka, namun tetap bekerja. Arif menahan napas, perutnya terasa mual. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku." Di luar rumah, suasana semakin sunyi. Hanya suara palu yang bercampur dengan desah napas tegang. Orang-orang menahan rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa ngeri. Lestari berdiri di pojok ruangan, matanya menatap tajam ke arah Arif. Kali ini, bukan hanya tatapan dingin. Ia membuka mulutnya dan berkata lirih, nyaris berbisik, "Kalau semua ini dibongkar, jangan harap hidupmu akan tenang." Kalimat itu membuat Arif menggigil. Namun ia balas menatap, tanpa menjawab. Setelah hampir 1 jam, sebagian besar lapisan semen berhasil dibelah. Bau busuk yang sangat tajam menyeruak lebih jelas, membuat beberapa polisi mundur sejenak untuk mengambil napas. Seorang petugas berkata dengan suara tertahan, "Pak, ini tidak wajar.
Kita butuh masker tambahan. Kompol Budi mengangguk. Kita hentikan sebentar. Siapkan ulang peralatan. Setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tahu, sebentar lagi, semua akan terungkap. Dari surau kecil di ujung gang, suara azan zuhur berkumandang, bercampur dengan dentuman terakhir palu. Warga di luar menunduk. Sebagian berdoa, sebagian menggenggam dada dengan wajah tegang. Kompol Budi memandang para anak buahnya. Kita lanjut setelah istirahat singkat. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Semua orang tahu, hari esok tidak akan pernah sama lagi. Arif menoleh ke arah Lestari. Perempuan itu menarik napas panjang, lalu berbisik hampir tak terdengar, kadang, lebih baik sesuatu itu tetap terkubur. Kalimat itu menggantung di udara, menambah berat suasana yang sudah mencekam. Malamnya, Gang Baturaden dipenuhi obrolan warga. Warung kopi penuh sesak. Setiap orang menebak-nebak apa yang ada di bawah kebun itu. Ada yang berbisik mungkin hanya bangkai hewan besar. Ada yang yakin itu adalah jasad Hendra. Namun, apapun tebakan mereka, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Arif berjalan pulang dengan langkah goyah. Kepalanya penuh dengan bayangan masa kecilnya, penuh dengan suara tawa kakaknya yang kini mungkin hanya tinggal kenangan. Di rumah kontrakannya, ia duduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bibirnya bergetar. Mas, aku janji, besok aku akan tetap di sana, menunggumu keluar, meski dalam keadaan yang paling menyakitkan sekalipun. Pagi itu, Desa Baturaden bagaikan sebuah panggung besar yang menunggu tirai dibuka. Matahari baru saja terbit di balik puncak Gunung Slamet, namun gang sempit itu sudah dipadati warga. Dari anak-anak yang penasaran, ibu-ibu yang menutup mulut dengan selendang, hingga bapak-bapak yang berdiri dengan tangan bersedekap, semua menunggu apa yang akan terjadi di rumah Hendra Saputra. Sekitar pukul 9, 2 mobil polisi berhenti di mulut gang. Lebih banyak personel diturunkan hari itu. Mereka membawa peralatan yang lebih lengkap, mesin bor besar, palu baja, linggis, serta kotak-kotak berisi kantong bukti dan sebuah kantong jenazah. Warga spontan bergeser ke pinggir, memberi jalan. Bisik-bisik semakin riuh. Hari ini rahasia rumah itu akan terbuka. Arif Saputra berdiri di ujung jalan. Wajahnya pucat pasi karena semalaman tidak tidur. Matanya merah, tubuhnya terasa lelah, namun langkahnya tetap ia kuatkan. Di dalam hatinya ia berbisik, "Mas, hari ini aku akan menemanimu. Apapun yang akan kutemukan." Di depan rumah, Lestari Rahayu berdiri dengan kerudung hitam menutupi kepalanya. Wajahnya tetap datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia hanya menoleh sebentar ke arah kerumunan, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Arif yang melihat itu merasa dadanya semakin sesak. Dingin sekali sikapnya, seolah tidak ada yang perlu ia takutkan. Polisi kembali mengevakuasi Raffi dan Sinta ke rumah tetangga. Anak-anak itu bertanya dengan polos mengapa rumah mereka dipenuhi polisi lagi. Arif hanya bisa mengelus kepala mereka, "Nanti Om jelaskan, Nak." Hatinya bergetar hebat. Kompol Budi memberi instruksi singkat. "Fokus di kebun atap. Jangan ada yang bertindak sendiri. Catat semua detail." Petugas lalu naik ke lantai 2 dengan langkah mantap. Begitu pintu terbuka, bau pengap yang busuk langsung menyeruak, lebih tajam daripada hari sebelumnya.
Mesin bor meraung, menghancurkan sisa-sisa lapisan semen yang semalam sudah retak. Suara dentuman bercampur debu memenuhi ruangan. Setiap kali bor menembus lebih dalam, udara terasa semakin pengap. Beberapa menit kemudian, sebuah celah semakin lebar. Dari dalam, keluar bau busuk yang begitu menusuk, membuat beberapa petugas buru-buru memakai masker ganda. "Pak, baunya aneh sekali," kata seorang polisi muda dengan suara tertahan. Kompol Budi hanya mengangguk. "Lanjutkan." Arif berdiri di belakang, tubuhnya terasa kaku, tangannya bergetar hebat. Ia menahan napas, meskipun perutnya terasa mual. Doanya hanya satu. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan." Dentuman palu terakhir membuat lapisan semen itu runtuh sepenuhnya. Semua orang terdiam. Dari bawah, muncul bungkusan-bungkusan plastik hitam yang sudah kusut. Ada 3 kantong besar. Sebagian sudah robek, dan cairan keruh merembes keluar. Bau busuk yang tak terlukiskan menyeruak, memenuhi seluruh ruangan, membuat beberapa polisi refleks mundur sambil hampir muntah. Heningnya mencekam menyelimuti ruangan. Mesin bor dimatikan. Hanya tersisa desah napas berat para petugas. Kompol Budi melangkah maju. Suaranya terdengar tegas, meskipun wajahnya tampak tegang. "Foto dan catat posisinya. Perlakukan semua sebagai barang bukti." Tim forensik segera bekerja. Mereka memotret dari berbagai sudut, lalu dengan hati-hati mengangkat kantong-kantong itu satu persatu ke atas terpal plastik. Suara lembek ketika kantong itu dipindahkan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di luar, warga yang menunggu dan melihat proses itu dari kejauhan spontan berteriak ngeri. Sebagian berlari menjauh, sebagian berdoa dengan suara gemetar. Ibu-ibu menutup mulut mereka, anak-anak dipeluk erat agar tidak melihat. Namun bisik-bisik cepat menyebar. Benar, ternyata ada jasad di bawah kebun itu. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, jawaban yang selama ini ia cari kini ada di depan matanya. Kakaknya tidak pernah pergi jauh. Kakaknya selalu ada di sini. Terkubur diam-diam di bawah kebun hijau yang tampak subur. Lestari melangkah maju dari sudut ruangan. Tatapannya tajam. "Kalian pikir sanggup menghadapi apa yang sudah terbuka ini?" Suaranya lirih namun terdengar jelas, membuat semua orang menoleh padanya. Ada yang menatapnya dengan marah, ada yang justru mundur ketakutan. Arif tak kuasa lagi menahan dirinya. Ia menjerit putus asa, suaranya pecah. "Apa yang kau lakukan pada Mas Hendra?" Suaranya menggema di ruangan itu, membuat beberapa petugas menunduk penuh iba. Lestari tidak menjawab. Bibirnya hanya mengerut samar, nyaris menyerupai sebuah senyuman mengerikan. Kompol Budi segera memberi instruksi keras. "Amankan TKP. Tutup dengan garis polisi. Hanya tim yang boleh masuk." Suaranya yang tegas memutus ketegangan. Petugas bergerak cepat, menutup seluruh area dengan garis kuning. Arif terduduk lemas di lantai. Tangannya meraba ubin retak yang berdebu, seolah mencari pegangan. Dalam kepalanya, hanya ada satu kenyataan pahit. Sejak detik itu, hidupnya dan seluruh keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Di luar rumah, suasana semakin heboh. Wartawan lokal mulai berdatangan, membawa kamera, memotret dari balik garis polisi. Warga berdesakan. Ada yang menangis, ada yang gemetar, ada yang sibuk berbisik.
Rumah Hendra Saputra yang dulu biasa saja, kini berubah menjadi simbol misteri dan kengerian. Arif berdiri di halaman, matanya kosong menatap kantong-kantong plastik hitam yang sudah diturunkan. Napasnya terasa berat, tubuhnya lemas. Ia berdoa lirih, "Mas, akhirnya engkau ditemukan, meski dengan cara yang paling menyakitkan." Malam itu, kabar penemuan jasad Hendra menyebar ke seluruh Banyumas. Radio lokal menyiarkan berita, media sosial penuh dengan foto garis polisi. Desa Baturaden geger. Orang-orang dari desa tetangga berdatangan hanya untuk melihat rumah yang kini diselimuti garis kuning. Namun bagi Arif, semua itu tak berarti. Yang ada hanyalah luka yang begitu dalam. Ia menatap bintang di langit malam. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, aku janji akan mencari keadilan untukmu." Malam setelah penggalian, langit Banyumas berwarna kelabu pekat, seolah ikut berduka. Hujan tipis turun membasahi halaman kantor polisi sektor, menciptakan suasana yang muram. Dari balik jeruji kecil di ruang tahanan sementara, Lestari Rahayu duduk meringkuk. Tangannya terlipat di lutut, wajahnya pucat, namun matanya masih berusaha keras terlihat tegar. Sejak hasil forensik diumumkan pagi tadi, sikapnya mulai berubah. Jika sebelumnya ia selalu menjawab dengan dingin dan menantang, kini sesekali ia terdiam lama, menunduk, atau menghela napas berat. Seolah tembok pertahanan yang ia bangun dengan susah payah perlahan mulai retak. Kompol Budi Santosa memutuskan untuk melanjutkan interogasi malam itu. Ruangannya dibuat lebih tenang, hanya ada satu lampu yang menyala di atas meja. Tidak ada banyak petugas, hanya Budi, seorang penyidik muda yang mencatat, dan Arif yang duduk di sudut ruangan sebagai saksi dari pihak keluarga. Lestari dibawa masuk dengan borgol di tangannya. Ia duduk perlahan, menunduk. Kompol Budi membuka sebuah map, lalu meletakkannya di atas meja. Hasil forensik ini sudah sangat jelas, Bu Lestari. Pukulan di kepala korban konsisten dengan linggis yang kami temukan. Di dalam lambungnya ada kandungan obat tidur yang sama seperti di botol kecil dari rumah Anda. Sidik jari Anda pun ada di linggis itu. Apalagi yang bisa Anda bantah? Suasana hening. Lestari hanya menatap meja. Jemarinya bergetar. Bibirnya bergerak pelan, tapi tak ada suara yang keluar. Arif menahan napas. Baginya, detik-detik ini terasa sangat berat. Ia ingin mendengar kebenaran, tapi ia juga takut pada jawaban yang akan keluar dari bibir wanita di hadapannya. Kompol Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya melembut. "Lestari, saya tahu Anda bukan orang jahat sejak lahir. Tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menjadi pembunuh tanpa sebab. Kami hanya ingin tahu, kenapa? Katakanlah kebenarannya, demi anak-anak Anda." Kata-kata, "demi anak-anak Anda," itu membuat Lestari akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh perlahan membasahi pipinya. Ia menghela napas panjang yang bergetar, lalu suaranya pecah. Aku hanya takut. Takut kehilangan segalanya." Arif mendongak. Dadanya terasa sesak. "Kehilangan apa maksudmu, Lestari? Kau sudah membuat kami semua kehilangan Mas Hendra." Lestari menggigit bibirnya, suaranya bergetar hebat. Sejak awal tahun itu, Hendra berubah. Ia sering keluar malam, sering menerima telepon dari seseorang sambil berbisik-bisik. "Aku curiga. Aku takut. Aku tidak bisa tidur setiap malam."
Setiap kali aku melihatnya, aku merasa dia akan meninggalkanku dan membawa anak-anak pergi. Arif terdiam. Dalam hatinya ia teringat nama Ratih yang sempat disebut dalam penyidikan sebelumnya. Ternyata benar, ada bayangan orang ketiga yang telah menghantui rumah tangga kakaknya. Kompol Budi berkata pelan, "Jadi, kecemburuan itu yang membuat Anda melakukannya?" Lestari menutup wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol. Malam itu, malam terakhir di bulan Agustus, kami bertengkar hebat. Hendra bicara soal pisah. Ia bilang lebih baik berpisah daripada terus-menerus bertengkar. Kata-kata itu membuat kepalaku gelap. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Suaranya pecah, ia terisak. Aku mencampurkan obat tidur ke dalam kopinya. Kupikir hanya agar ia tenang, agar ia tidak marah-marah lagi. Tapi ketika ia tertidur, aku mengambil linggis. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalaku saat itu. Aku hanya ingin dia berhenti bicara soal meninggalkanku. Arif memejamkan matanya rapat-rapat. Air matanya jatuh deras. Bayangan kakaknya yang lembut, yang selalu menasihatinya untuk saling menjaga, kini tergambar sedang terbaring tak berdaya di tangan istrinya sendiri. Kompol Budi mengetuk meja pelan. "Jadi, setelah itu, Anda memotong jasadnya dan menguburnya di bawah kebun atap?" Lestari mengangguk perlahan di sela isak tangisnya. Wajahnya hancur oleh penyesalan. Aku panik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin menutupi semuanya. Kupikir, kalau aku buat kebun, orang-orang akan percaya kalau rumah kami baik-baik saja. Aku sirami tanaman itu setiap hari, seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawahnya. Arif menoleh dengan wajah penuh luka. "Lestari, kenapa tidak bicara saja? Kenapa tidak minta bantuan keluarga?" Lestari menangis semakin keras. "Aku malu, Arif. Aku takut kalian semua akan membenciku. Aku takut anak-anakku akan diambil dariku. Aku pikir kalau aku bisa sembunyikan semua ini, aku bisa mempertahankan mereka. Tapi lihatlah sekarang. Aku kehilangan segalanya." Ruangan itu kembali hening, hanya suara tangis Lestari yang terdengar pilu. Arif menggenggam kursi erat-erat, berusaha menahan amarah yang bercampur dengan rasa iba. Kompol Budi akhirnya menutup map. Suaranya terdengar berat namun tenang. "Baik, pengakuan Anda akan kami catat. Tapi ingat, ini bukanlah akhir. Proses hukum tetap berjalan." Lestari menunduk, air matanya masih menetes. Ia terlihat hancur, namun sekaligus ada sedikit kelegaan di wajahnya. Karena beban yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan, akhirnya terucap. Arif berdiri perlahan. Ia menatap Lestari untuk terakhir kalinya. Matanya merah. "Kau benar, Lestari. Kau sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan, kau membuat anak-anakmu kehilangan 2 orang tua sekaligus." Lestari terisak semakin kencang, wajahnya tertutup tangan. Arif melangkah keluar ruangan dengan langkah berat. Hujan di luar semakin deras, membasahi halaman kantor polisi. Bagi Arif, malam itu adalah titik balik. Kebenaran yang ia cari akhirnya terungkap. Meski dengan cara yang paling pahit, ia berjalan pulang dengan hati yang koyak, membawa satu tekad baru dalam doanya. "Mas, aku sudah menemukan jawabannya. Kini, tugasku adalah menjaga anak-anakmu
agar mereka tetap bisa tumbuh dengan cinta, bukan dengan luka. Hari persidangan akhirnya tiba. Pagi itu, langit Banyumas kelabu, mendung tebal menggantung seakan ikut menekan suasana. Jalan menuju pengadilan negeri dipenuhi oleh warga. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena simpati, dan ada pula yang sekadar ingin menjadi saksi dari akhir sebuah kasus yang telah menggemparkan seantero daerah. Di luar gedung pengadilan, wartawan berdesakan dengan kamera yang siap menangkap setiap momen. Aparat kepolisian berjaga ketat agar kerumunan tetap tertib. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan keadilan terangkat tinggi. Sebagian menuntut hukuman seberat-beratnya bagi Lestari, sebagian lain hanya menuliskan doa bagi kedua anak kecil yang kini kehilangan orang tua mereka. Arif tiba lebih awal bersama ibunya. Wajah ibunya tampak sangat letih, tubuhnya terlihat lebih kurus, namun tekadnya untuk hadir tetap tak tergoyahkan. Ia berbisik lirih pada Arif bahwa ia harus mendengar sendiri apa yang akan dikatakan hakim tentang nasib anak dan menantunya. Arif hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Begitu sidang dibuka, suasana riuh di luar seakan tak terdengar lagi. Ruangan menjadi hening. Hakim ketua memasuki ruangan, mengetukkan palu 3 kali. Jaksa penuntut umum duduk di sisi kiri dengan tumpukan berkas tebal, sementara pengacara yang ditunjuk untuk Lestari duduk di sisi kanan dengan wajah serius. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka. Lestari masuk, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Ia terus menunduk, menghindari tatapan puluhan pasang mata yang terasa seperti menusuknya. Arif memandangnya dengan hati yang campur aduk. Marah, kecewa, namun di dasar hatinya masih tersisa rasa iba, karena ia tahu Lestari tetaplah ibu dari 2 keponakannya yang kini sedang terluka. Jaksa kemudian berdiri, suaranya terdengar lantang dan tegas. Ia membacakan dakwaan bahwa terdakwa Lestari Rahayu, pada malam tanggal 28 Agustus, dengan sengaja dan terencana telah menghilangkan nyawa suaminya, Hendra Saputra. Fakta-fakta persidangan, kesaksian, dan bukti-bukti forensik dipaparkan satu persatu, melukiskan kembali malam mengerikan itu dengan detail yang membuat bulu kuduk merinding. Ruangan sidang senyap, semua mata tertuju pada Lestari yang semakin menunduk dalam.